siapapun yang mencoba melakukan, katakanlah, menghalangin komitmen perjuangan kita untuk membawa perubahan. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kita berhak untuk melakukan itu. Tetapi dengan satu hal yang pasti, kita mau mengingatkan siapa saja, para pihak, jangan paksa emosi rakyat untuk sampai kepada titik batas yang mereka tidak lagi mampu menahan emosi dan kesabaran dirinya. Jangan paksa itu, karena kodratnya kita adalah manusia biasa. Semut pun ketika diinjak terus menerus dia akan melawan. Dia akan melawan. Maka kita perlu mengingatkan itu untuk apa? Agar persatuan kebangsaan kita ini yang telah kita milikin untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini tetap terjaga. Tolong jangan mudah diperdaya orang-orang yang lagi jual kecap ini. Semua jual kecap nomor satu kan? Kalau Anies sudah jelas di DKI, semua yang saya kerjakan Pak Jokowi dihilangin. Dia perlu ganti nama, bukan bisa dihilangin. Kayak orang Jakarta akhirnya, ya gimana? Udah terlanjur. Dulu contohnya yang cerita Eka Aibon, oleh Pak Anies dulu lah. DP 0% betul nggak beli rumah? Betul. Banyak perumahan juga iklan. Rumah bagus 1,2 miliar. DP 0%. Masalahnya kalau DP 0% 1 tahun apa bunga? Tiap bulan 100 juta cicilnya. Orang gaji cuma 3 juta, malah bisa cicil 100 juta. Tentu memasuki pemilu ini, saya harap kita tidak salah pilih. Karena banyak sekali kita, apalagi yang umur-umur kayak kita, semua kita tahu susahnya jadi orang tanda kutip minoritas. Saya masih ingat waktu saya mau pencalonan kembali, saya diminta mundur. Kenapa? Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong, kenapa Ahok gak boleh jadi gubernur? Apa karena namanya Ahok? Makanya saya bilang, orang tanya sama saya, kenapa kamu ngotot ikut PDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Gak ada yang berani bela saya. Cuma beliau yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Bapak Ibu pasti gak percaya. Minta saya mundur. Dan zaman itu namanya yang tentunya polisi jaksa. Ya saya nggak ada salah, nggak terbukti dimasukkan juga. Nah makanya saya bilang, kali ini Bapak Ibu harus sadar, nggak boleh salah pilih. Kalau saya pribadi, saya yakin yang paling pantas jadi presiden itu Pak Ganjar. Ini negara ini dididik konstitusi. Mau jadi apa bangsa ini? Segelombol orang teriak-teriak tidak izinkan Ahok jadi gubernur, lalu oknum polisi ikut vonis teriakan massa. Ini mau jadi apa bangsa ini? Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah partai
Nasdem. Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem yang mengusung dari paslon nomor 1. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi apa? Dikorupsinya pertanian. Harus kita tahu itu, ya. Jangan selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar. Kita mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan. DP rumah susun 0 rupiah, tapi nyatanya apa? Reklamasi nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta, sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Anies Baswedan, ya Anies ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Kau semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri gak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A, besok berubah B. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di DKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan? Banyak yang ngajak aku buat dukung Pak Anies di Pilpres ini, tapi aku tolak karena jujur aku kurang seret sama rekam jejaknya sih. Kok bisa? Di sini kita bahas berdasarkan data ya. Kalau menurutku dari janji-janji utama Pak Anies pas kampanye jadi gubernur DKI, hasilnya ternyata justru mengecewakan sih. Misal program rumah DP 0 rupiah, dari target awal 200.000 unit hunian sampai akhir beliau menjabat yang dibangun cuma 2.000-an unit, alias cuma 1% dari target awal. Dan yang awalnya dikhususkan untuk yang berpenghasilan 7 juta ke bawah, ujungnya yang bergaji 14 juta pun juga boleh beli. Udah gitu, pengadaan lahannya juga kena kasus korupsi ya. Lalu program OKOC, hasilnya juga 0 besar ya. Loh tapi OKOC kan programnya Pak Sandi bang, nggak ada tuh namanya program wakil, yang ada ya program gubernur. Dan di saat beliau selalu menekankan soal keberpihakan, faktanya beliau malah menghabiskan triliunan buat balapan Formula E, yang menurutku cuma bisa dinikmati segelintir masyarakat menengah ke atas. Dan yang paling bikin aku khawatir, Pak Anies juga punya rekam jejak untuk menghentikan program Pak Jokowi ya. Misal Balai Kota Jakarta yang di zaman Pak Jokowi terbuka untuk pengaduan masyarakat, sama beliau malah ditutup. Juga program normalisasi sungai Pak Jokowi diubah jadi naturalisasi dan pengerjaannya pun mandek ya. Mungkin karena hal-hal seperti ini juga yang bikin beliau dulu diberhentikan sebagai menteri oleh Pak Jokowi. Nanti kan sudah ganti presiden. Presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Kita harus beretik dengan benar, ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan?
Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu, tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodok ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah.
Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak, lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTFPI dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTFPI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTFPI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja.
Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal.
bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. IKI-Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dukungan Pak Ahok kepada Ganjar Mahfud adalah sebuah pernyataan terbuka. Sebuah pernyataan perang terbuka yang ditabuhkan Pak Ahok kepada Pak Jokowi. Ini sudah pasti kabar besar dan juga sebuah game changer buat ajang Pilpres 2024 yang sebelum-sebelumnya saja sudah banyak dramanya itu. Tapi di luar urusan pemilu tahun ini, ada satu hal penting lain yang harus menjadi catatan kita dari aksi turun gunung Pak Ahok ini. Kabar gembira itu muncul di akhir minggu lalu. Pak Basuki Cahayapurnama sudah turun gunung. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina, meninggalkan pemasukan dan sumber uang yang berlimpah, dan memilih untuk berkampanye. Dia memilih untuk berjuang bersama Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Pak Ahok rela dan berani meninggalkan semua kenikmatan duniawi yang disediakan oleh Pak Jokowi tersebut untuk kembali kepada jati dirinya yang asli, yakni sebagai seorang pejuang. Pak Ahok nggak mau lagi berada di bawah ketiak Pak Jokowi. Pak Ahok ingin bebas dan menjadi tokoh besar yang memang layak buat disandangnya. Pak Ahok berani keluar dari sangkar emas yang diciptakan oleh Pak Jokowi untuk mengurungnya. Sangkar emas komisaris utama Pertamina dengan remunerasi yang berlimpah. Pak Ahok sekarang satu barisan dengan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Dua tokoh politik yang sama-sama tidak silau akan harta dan sanggup hidup sederhana. Mereka dan keluarga mereka sanggup hidup sederhana hingga sekarang, setelah puluhan tahun bekerja dan berada di jabatan publik. Dan sekarang Pak Ahok bertemu dengan tokoh-tokoh yang sama-sama bersih, sama-sama nggak bisa diatur, yang sama-sama idealisnya dalam memperjuangkan keadilan, memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan sekarang ditambah dengan Pak Ahok, mereka adalah tokoh-tokoh teladan yang sanggup bilang tidak kepada oligarki. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan Pak Ahok adalah tokoh-tokoh yang bukan petugas oligarki.
Mereka bukan boneka oligarki para konglomerat yang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia. Menurut Pak Ahok, ada alasan khusus kenapa dia harus segera menikah setelah keluar dari penjara di awal tahun 2019, di awal tahun Pilpres 2019. Pak Ahok harus ditemani oleh seorang istri selama berada di pengasingannya di luar negeri. Jadi boleh dikata, Pak Ahok adalah sosok yang membahayakan Pak Jokowi. Rupanya nih, Pak Ahok diminta untuk pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan, selama proses Pilpres tahun 2019. Sosok Pak Ahok dianggap membahayakan elektabilitas Presiden Jokowi. Makanya supaya tidak menimbulkan kontroversi, Pak Ahok diminta untuk berbulan-bulan berada di luar Indonesia. Dan makanya karena itulah, karena ibunya nggak bisa menemani Pak Ahok di luar negeri dalam kurun waktu berbulan-bulan, maka dia harus segera menikah. Makanya Pak Jokowi perlu membuatkan sangkar emas buat Pak Ahok, supaya Pak Ahok nggak masuk lagi ke arena politik nasional dan membuat gaduh. Sangkar emas PT Pertamina itulah yang sekarang ditinggalkan oleh Pak Ahok untuk merebut kembali jati dirinya sebagai manusia yang bebas. Setelah Pak Jokowi memenangkan Pilpres di tahun 2019, sangkar emas untuk mengurung Pak Ahok tersebut adalah jabatan sebagai komisaris utama PT Pertamina, BUMN terkaya di negara kita. Akibat tekanan massa di tahun 2017, Pak Ahok akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan telah menista agama. Padahal kalau saja Pak Ahok ini mendapatkan pengadilan yang fair, yang objektif, Pak Ahok pasti bisa bebas dari tuduhan yang mengada-ngada tersebut. Tapi Pak Ahok tidak mendapatkan pengadilan yang fair. Dia dijebloskan ke penjara dan bahkan setelah itu dia ditekan agar tidak mengajukan banding agar kasusnya segera mereda dan dia bisa tetap berada di dalam penjara. Yang menarik, nah ini ada yang menarik. Ada yang lebih menarik dibandingkan yang barusan itu. Tampaknya dalam meredam efek Ahok yang berbahaya, Pak Jokowi tampaknya tidak cuma menyediakan kurungan emas, tapi tampaknya dari kisah-kisah yang sekarang mulai muncul, tampaknya Pak Jokowi juga pernah memasukkan Pak Ahok ke dalam kurungan yang sebenarnya, memasukkannya ke dalam penjara, supaya Pak Jokowi dan kroni-kroninya bisa tetap berkuasa selama 5 tahun lagi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh Pak Jokowi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh kroni-kroni dari Pak Jokowi. Nah, makanya lepasnya Pak Ahok dari sangkar emasnya di PT Pertamina sudah pasti membuat Pak Jokowi dan para anak buahnya kalang kabut. Sebab mulai terkuaklah semua kebenaran di seputar tahun 2017 tersebut, di sekitar peristiwa pemenjaraan Ahok. Untuk kepentingan elektoral Pak Jokowi menjelang Pilpres di tahun 2019, Pak Ahok harus dikorbankan, dimasukkan ke dalam kesunyian penjara. Memang sungguh tidak mungkin Pak Ahok dimasukkan ke penjara tanpa restu dari Presiden Jokowi. Sungguh tidak mungkin kalau Pak Ahok dimasukkan ke penjara kalau bukan untuk menyelamatkan elektabilitas dari Pak Jokowi. Buat yang belum menyadarinya, lepasnya Pak Ahok dari sangkar emas Pak Jokowi benar-benar sebuah peristiwa besar. Sebuah peristiwa bersejarah, sebuah kisah drama yang tiada duanya. Sebab ini adalah peristiwa bebasnya Pak Ahok dari cengkeraman Pak Jokowi yang sangat berkuasa itu. Pak Jokowi mulai nggak bisa mengendalikan permainan lagi. Sementara itu, sosok Ibu Megawati, sosok ketua umum partai yang terus dihantam dan didiskreditkan oleh kubu Pak Jokowi, dia malah bisa melenggang santai, berjoget bersama grup band legendaris Slank, dan semakin mendapatkan apresiasi publik. Dulu Pak Jokowi pernah berkata kalau Pilpres 2024 bakal banyak dramanya. Mungkin waktu mengatakan itu Pak Jokowi masih sangat percaya diri kalau dia ini bakal mengendalikan semua drama tersebut. Tapi ternyata, nyatanya dalam kurun waktu hanya 1 bulan menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024, ternyata Pak Jokowi lah yang dibuat terkaget-kaget atas semua drama yang terjadi.
Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi, kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.